Tidak pernah terpikirkan akan aku alami di usia aku yang masih muda itu. Saat itu. Jadi waktu itu aku dihadapkan dengan vonis kanker limfoma, atau kita di Indonesia bilangnya kanker kelenjar getah bening. Dan yang lebih kagetnya lagi adalah aku kenanya itu udah stadium akhir atau stadium 4. Wih. Jadi the final stage. Oh gitu. Sel kanker itu udah nyebar ke 8 titik di tubuh aku. 8 titik. Yes. Jadi udah dari ujung kepala sampai ujung kaki itu aku udah ngerasain sakit. Memang mama aku terlihat tegar ya. Tapi malam-malam pada saat aku tidur, aku bisa mendengar di telepon gitu. Mamaku telepon mungkin dari luar kamar, tapi kedengeran minjem duit lah, karena duit tabungan udah habis. Aku bilang, Tuhan, kenapa aku menyusahkannya? Tapi Tuhan tuh baik sih. Teman-teman baik aku tuh banyak yang akhirnya galang dana waktu itu buat aku, dan kekumpul semua dananya gitu. Dan karena itulah yang membuat aku berjuang. Jadi gara-gara kanker aku jadi lebih banyak bersyukur, lebih banyak mengucap syukur. Itulah membuat aku jadi lebih bahagia sekarang. Puji Tuhan, aku udah tahun kelima. Dan ya. Bagi orang-orang yang cancer survivor, tahun kelima kalau hasilnya selalu bersih, dia dinyatakan sembuh total. Gitu. Jadi tahun ini adalah tahun dinyatakan dokter aku sembuh total. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ini kemarin ya, tapi bulan Iya benar. Halo sahabat sehat, balik lagi ya di podcast Malaysia Healthcare episode ketiga ya Renata ya. Setelah di 2 episode sebelumnya kita bicara tentang medical tourism, terus juga kita ngomong tentang IVF atau bayi tabung. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang cancer. Yang dimana ternyata cancer itu tidak cocok dengan zodiak lain. Sagittarius. Itu lain. Oh beda. Itu kan zodiak, bukan ya. Kali ini kita ngomongin cancer yang kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kanker. Kanker, bukan cancer zodiak. Bukan, itu nanti ya, itu lain lagi. Karena sekarang ini banyak banget ya Lau untuk pasien-pasien yang juga teman-teman kita yang nanya-nanya tentang perobatan kanker. Betul. Kanker payudara, kanker getah bening, kanker serviks, kantong kering. Enggak lain, serius. Nah, karena kita tahu ya Renata ya kalau kanker itu ternyata jadi penyakit ataupun banyak sekali anak-anak muda ataupun orang di luaran sana tuh yang ternyata terdiagnosa cancer. Dan tentunya negara Malaysia atau Malaysia Healthcare sendiri adalah salah satu negara yang memang bisa menjadi pilihan second opinion. Dan paling banyak itu perobatannya adalah selain jantung, tulang, ternyata adalah kanker. Dan kita nanti kita akan undang salah satu narasumber kita dari Indonesia yang dimana dia ini adalah pejuang kanker atau cancer survivor yang bernama Andika Hartawan. Dia adalah pejuang kanker yang telah melakukan perawatan di Malaysia untuk second opinionnya, dan sekarang telah dinyatakan sembuh, dan ini merupakan tahun kelima dia. Lalu siapa sih Andika Hartawan ini? Boleh kita simak videonya berikut ini. Perkenalkan, nama aku adalah Andika Hartawan, tapi teman-teman bisa panggil aku dengan nama singkat aku, yaitu Andik Hart. Pada waktu aku tahu aku kanker kelenjar getah bening stadium akhir, respon aku ya sebagai manusia pasti aku sedih ya, aku pasti sedih. Mungkin banyak yang bilang kalau seseorang yang mengidap kanker stadium akhir sangat kecil harapannya untuk sembuh. Dan di sini aku mau bercerita kepada teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang berjuang dengan sakit kanker atau sakit apapun. Semoga video ini bisa menyemangati teman-teman semua ya. Hai Andik, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Thank you banget ya udah datang ke podcastnya Malaysia Healthcare. Soalnya kita tuh udah lama sih ya, maksudnya kenal sama Andik udah dari tahun-tahun sebelumnya juga, dan akhirnya bisa juga nyampe ke studionya Malaysia Healthcare kali ini. Andik berarti sehat ya. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan seger hari ini kan. Kita pun begitu, harus seger, harus sehat. Iya, karena kita juga pernah ngedengerin ya, ngobrol-ngobrol juga sama Andik. Beliau ini merupakan salah satu cancer survivor atau pejuang kanker ya. Ya, betul. Dan tentunya di podcast kali ini bakal kita ulik nih lebih jauh lagi sama Andika Hartawan langsung. Boleh, dengan senang hati. Andik siap ya? Siap dong, dengan senang hati. BTW, kamu tuh sebenarnya kesibukannya apa sih? Kalau
di Jakarta ini? Sekarang ya. Jadi backgroundnya aku dulu kerja kantoran, terus sembuh dari kanker juga aku lanjut kerja kantoran. Lalu 2 tahun lalu after pandemic semua mengubah. Aku sekarang udah running bisnis sendiri, puji Tuhan, di bidang e-commerce. Jadi aku punya toko online namanya Tokado. Jadi toko tempat kamu cari kado. Jadi spesialis untuk barang-barang yang unik dan lucu buat kado. Oh gitu. Gitu. Udah 2 tahun berjalan. Jadi jalanin bisnis ya sekarang benar. ya. Terus kemarin kata Baru balik dari Pinang deh kayaknya. Iya. Gue liat-liat di Instagram kayak sibuk dari KL dari Pinang. Jalan-jalan. Di Pinang jalan-jalan. Cuman aslinya aku memang abis follow up tahunan sama dokter untuk ngecek kanker aku di Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur. Iya, Pinang jalan-jalan. Ini ya makan apa? Kuliner-kuliner Penang. Aduh, makanan Pinang enak-enak banget. Apa aja yang waktu itu lo makan? Paling enak itu charcoal kue tiao. Oh, cara kue tiao itu enak banget ya. Enak banget. Charcoal. Pakai ini ya? Pakai arang dia pakai masaknya. arang. Iya. Gue belum pernah nyobain tuh yang itu. Iya. Yang pernah gue coba pasembur lah. Pasembur. Iya. Pasembur tuh Ikonik banget. kayak ini ya, kayak somai ya, kayak batagor ya bisa dibilangnya sih, goreng-gorengan gitu kayak ya. rujak gak sih? Iya, belum pernah nemu sih di Indonesia yang seperti itu sih. Oke. Tapi Pinang tuh ya, kalau terkenal tuh makan ini nggak, lu sempet nyoba nasi kandar? Nasi kandar udah pasti Udah dong. ya? Karena Itu terkenal menu kan di wajib sana ya. kan, nasi kandar. Ada nasi kandar yang ngantri banget tau di Penang. Apa lo namanya? Gue lupa tuh. Boleh sebut merek di sini? Boleh. Nggak apa-apa kayaknya. Tapi kalau mau disponsorin juga jauh tuh terbangnya. Ada beberapa lah yang apa, Hamidia yang kayak gitu-gitu terkenal itu kan. ya. Satu lagi tuh apa sih? Kalau aku sering lihat di Maju ya? Pelita Pelita ya. ya? Pelita itu paling banyak cabang Iya. juga sih. Kuala Lumpur, Pinang itu ada Pelita. Banyak ya. Nasi kandar itu the best. Jadi kalau teman-teman semuanya lagi main ke Malaysia ya makan nasi kandar, nasi lemak ya. Nasi kandar itu kayak nasi padang ya Indonesia kali Iya, ya? Iya. mirip. Kayak nasi padang ya? Entah ya kuah-kuah santan ya. Iya, iya. Duh, lapar gue kalau jadi ngomongin makan. Tapi itu gak sehat loh. Gak apa-apa sekali-sekali. Sekali-sekali gak apa-apa benar. Tapi buat aku harus dikurangin banget. Oh iya. Sedih. Oh, lu sebagai pejuang cancer juga pun melakukan penjagaan ya? Iyalah. maksudnya Aku kontrol kan ya? udah ibaratnya udah pernah kena cancer, jadi asupan makanan aku harus lebih dijaga dibandingkan orang normal. Iya, betul. Harus yang agak dipilih juga, nggak Betul, boleh betul, bablas betul. ya. Tapi boleh diceritain nggak Sik, Di, sebetulnya apa sih yang akhirnya kamu tuh bolak-balik ke Malaysia waktu itu untuk melakukan perawatan? Didiagnosa apa saat itu? Oke. Jadi pada bulan Juli tahun 2018, seorang yang masih muda, Berapa sih umurnya kalau boleh tahu? ya 20 something ya, Gitu ya. Oke. yang masih punya banyak impian, punya banyak cita-cita, itu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan akan aku alami di usia aku yang masih muda itu. Saat itu. Jadi waktu itu aku dihadapkan dengan vonis kanker limfoma, atau kita di Indonesia bilangnya kanker kelenjar getah bening. Dan yang lebih kagetnya lagi adalah aku kenanya itu udah stadium akhir atau stadium 4. Wih. Jadi the final stage. Oh gitu. Sel kanker itu udah nyebar ke 8 titik di tubuh aku. 8 titik. Yes. Jadi udah dari ujung kepala sampai ujung kaki itu aku udah ngerasain sakit. Gitu. Tapi awal-awalnya sebelum ketahuan gitu kan, itu kanker getah bening, apa yang lo rasain Dik? Apa lo sering capek kah? Iya. Sakit kepala? Demam? Kadang kan kalau kita ya anak muda ya gitu kan, kita kerja juga kan. Iya. Sebagai budak korporat lah bisa dikatakan seperti kita kerja sakit kepala gitu kan, badan pegel-pegel, disangkanya itu juga mungkin sakit Iya. kepala biasa kan lihat. Atau cuman karena kelelahan aja ya? Iya. Kalau lu gimana nih? Gejalanya berarti ya. Iya. Yang sering mungkin berulang gitu ya? Sampai akhirnya Trigger. kayaknya dalam diri gue nih, gue sakit kepala ini kayaknya nggak, wah Nggak gue harus bener, cek nih, nggak kayak nggak bener beres. deh ini gitu. Oke, gejala awalnya tuh benar-benar nggak nyangka itu gejala kanker sih. Jadi sakit di ulu hati kayak orang sakit GERD gitu ya, kayak sakit mah. Tapi memang aku tuh dari kecil sampai gede tuh nggak pernah sakit mah Berat gitu, nggak ya, pernah. sama. Jadi mungkin gue pikir apa gua memang udah tua kali ya, penyakit orang stres kerjaan kan. Jangan sebut-sebut tua. Nanti ada yang tersindir gitu Oh, kan siapa di antara sini kita tersindir? Canda-canda. Oke, jadi memang awalnya waktu itu cuman ngiranya ya udahlah Sakit mungkin mah, sakit mah. GERD. Aku waktu itu minum obat, terus kok nggak sembuh-sembuh, ke dokter. Satu dokter nggak sembuh. Mungkin dokter ini nggak bagus nih. Akhirnya aku ke
ke dokter spesialis penyakit dalam. Tapi sebetulnya yang lu rasain kan kayaknya nggak sembuh tuh maksudnya berapa jangka lama? Karena kan kalau ada sakit kepala bisa 2-3 hari lu minum obat sembuh, atau ada beberapa orang, kalau gue ya sendiri kalau sakit kepala demam tuh 2 hari gue minum sop 2 atau air hangat, kalau memang udah nggak enak minum obat. Berapa jangka lama ketika lo putuskan kayak gue harus ke dokter gitu? Sakit kepalanya apa gitu? Jadi waktu itu udah minum obat yang beli obat generik di apotek, itu nggak ada hasilnya gitu. Memang pada saat aku makan, aku bisa makan, tapi aku kadang sesekali kayak suka sakit di ulu hati gitu loh. Itu sebenarnya sakitnya itu aku ngalamin dari akhir 2016 sampai pertengahan 2018. Jadi hampir 2 tahun. Mungkin ya itu yang aku bilang pas kamu cek kan kamu stage 4 itu ya. Jadi karena memang pada saat waktu itu ke dokter pun aku udah akhirnya kan waktu itu ke dokter spesialis penyakit dalam sampai 3 dokter, 3 rumah sakit berbeda. Semua juga nggak ada dugaan ke arah kanker. Mungkin kadang lihat aku fit, masih muda gitu kan. Terus akhirnya agak aneh nih. Sel kanker mungkin waktu itu belum menyebar ya, masih sakitnya di sini. Tapi agak aneh nih. Tiba-tiba sakitnya mulai menjalar. Nah jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kanker itu sakitnya tergantung penyebarannya. Jadi mungkin awalnya di sini nih di ulu hati, menyebar jadi migrain. Padahal aku nggak pernah migrain. Terus dari migrain itu tiba-tiba mulai gigi aku tuh kayak sensitif gitu loh, kayak nyut-nyutan. Tapi bukan sakit gigi. Sampai udah ke dokter gigi, nggak ada apa-apa. Terus saraf di muka aku sebelah kiri tuh mulai kebas. Itu bersamaan ya, Dik? Dalam beruntut, awalnya ulu hati, lalu migrain, gigi, terus muka kebas. Nah puncaknya itu adalah aku sakitnya itu sampai bikin gak bisa tidur yang di ulu hati. Aku malam-malam nangis. Aku tuh waktu itu mikir apa aku kena ilmu hitam ya. Nah kalau di Indonesia kan memang kadang-kadang ada pemikiran untuk yang lebih ke arah situ kan ya. Dokter gue ke dokter nggak ada apa-apa tapi gue sakit gitu kan. Terus akhirnya dilarikan ke rumah sakit gitu. Terus melakukan pengecekan bahwa baru tuh melakukan tindakan lebih lanjut. Kayaknya ini ada penyakitnya bukan asam lambung doang nih. Ternyata waktu itu aku lakukan CT scan, ada something di pankreas aku. Dugaan dokter waktu itu sementara adalah antara tumor atau kanker pankreas atau cuma infeksi bakteri. Jadi awalnya aku dugaannya pankreas gitu. Awalnya gitu. Itu gejalanya. Langsung shock banget nggak tuh pas tahu kanker pankreas nih kelihatannya gitu. Betul, shock banget sih. Itu sih. di Jakarta tuh ya, lagi ngeceknya kan? Iya, itu di Jakarta dan waktu itu aku benar-benar nggak bisa makan sesuap nasi pun sih. Jadi aku cuma pakai infus aja waktu itu. Pasti shock sih. Maksudnya kan Andik lu sendiri kan ngerasa sehat apa muda, semua kok tiba-tiba dapat diagnosis seperti itu kan. Iya. Makanya kamu tadi ceritanya sampai kayak nggak bisa tidur, sampai kayak kaget ya, terkejut ya. Iya. Malah waktu itu aku mikirin bener apa aku kena ilmu hitam santet atau apa gitu ya. Pernah terpikir seperti itu waktu itu. Oke. Nah, waktu didiagnosa sama kanker itu ya saat itu kan pasti gue harus ngapain gitu. Tapi ada nggak kayak lu tuh flashback, mungkin aja kan kanker itu yang kita tahu kan ada faktor genetik, keturunan, dan mungkin juga gaya hidup ya. Ada nggak lu pikir apa gue ada gen kanker, gue dapat dari mana, kenapa, apa yang gue lakukan bertahun-tahun sebelumnya kayak gitu? Oke. Sebelum ke itu mungkin aku cerita juga waktu itu kenapa akhirnya aku bisa ke Malaysia waktu itu. Waktu itu memang untuk mengecek kanker atau tumor pankreas itu harus pakai alat namanya biopsi ultrasonik. Dan waktu itu di Indonesia itu alatnya sedikit dan memang harus waiting list. Sedangkan aku waktu itu tuh udah bener-bener antara kayak udah mau hidup mati mau cepetan dapat pengobatan cepat lah gitu ya. Hidup segan mati tak mau gitu ya, pakai kursi roda gitu kan. Akhirnya aku waktu itu memang ke Malaysia karena dapat rekomendasi papanya teman aku waktu itu ada yang pernah kena kanker pankreas gitu. Akhirnya baru ke Malaysia gitu. Nah kalau masalah genetik atau masalah bukan, aku waktu itu kan di Malaysia aku melakukan pengecekan ya. Terus ternyata bukan kanker pankreas. Ternyata baru ketahuan bahwa aku kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening yang sudah menyebar salah satunya ke pankreas. Dari 8 titik yang menyebaran itu salah satunya pankreas paling parah. Jadi sebetulnya titik yang utamanya di sini tapi menyebarnya ke pankreas. Tapi disangkanya pankreas padahal enggak. Iya.
Tapi memang pankreas paling parah. Ada massa atau benjolan sebesar 4,1 cm. Itulah yang menyebabkan aku sakit. Karena pankreas itu letaknya di belakang lambung dan dia menekan lambung. Jadi kenapa dugaan waktu itu aku sakit mah? Karena yang sakit kan lambung aku gara-gara ketekan sama pankreasnya kan, gitu. Terus ada kepikiran nggak apa karena gue sering, ya mungkin dulu kamu nggak tahu sih hidupnya gimana kan? Penyebabnya ada nggak mencari tahu? Itu yang aku tanyakan ke dokter sih. Dan juga. Karena aku bingung aja, maksudnya aku tuh rokok nggak, minum alkohol enggak, ya pernah coba 1 kali 2 kali lah ya. Tapi bukan yang kayak sering. Apa-apanya enggak ya? Kan udah gede ya. Oke. Terus akhirnya aku nanya dokter, "Dok, apa sih penyebabnya? Kenapa aku kok bisa kena sakit kanker?" gitu kan. Aku tuh dulu mikirnya sakit kanker tuh untuk orang tua aja. Nggak pernah ngira kanker bisa kena untuk anak muda gitu kan. Tuh dokter bilang gini, setiap manusia itu punya potensi untuk kena kanker. Karena sel kanker itu adalah sel tubuh kita sendiri yang bermutasi menjadi monster atau menjadi sel kanker ini, gitu. Dan memang ada beberapa kanker itu yang genetik, kanker payudara, kanker ovarium, kanker usus besar juga setahu aku tuh ada faktor genetik. Tapi dokter bilang untuk kanker limfoma itu tidak genetik. Tapi lucunya adalah aku itu di keluarga papaku banyak yang kena kanker limfoma. Kakekku, tanteku, omku. Bahkan pada saat aku kena kanker, udah sembuh dari kanker, tanteku ada yang nyusul kena limfoma dan pas away meninggal. Gitu. Jadi banyak yang limfoma. Terus waktu itu pernah ada kesempatan untuk aku tes DNA setelah sembuh dari kanker. Ternyata dari hasil tes DNA itu ada hasilnya bahwa aku punya genetik kanker limfoma. Itu aku tahu setelah aku sembuh dari kanker. Oh ada ya tes yang ada tes DNA. Melihat potensi kita tuh bisa. Iya. Penyakit apa? Penyakit apa? Jadi bisa tahu penyakitnya apa. Terus kita bisa tahu kita tuh keturunannya apa. Apakah dari ras Indonesianya berapa persen, dari ras Vietnamnya berapa persen, dari ras Chinese berapa persen. Itu bisa tahu dari tes DNA. Gitu. Itu di sana juga lah, main di Malaysia ngetesnya? Tes DNA-nya di Indonesia waktu itu. Tapi setelah sembuh dari kanker. Ya. Oke. Bisa tuh, coba dulu. Pernah dengar sih soal itu tuh harganya lumayan tuh. Tapi ya kalau misalnya, aku sering lihat juga tesnya. Tapi kalau misalnya si Andi cerita tadi kan lu sendiri dari 2018 kan didiagnosa kan. Sebelumnya juga ngerasa gejala itu kan sebelum 2018 kan. 2 tahun sebelumnya malah. 2 tahun sebelum. Makanya menyebar. Nah itu Zai, makanya kita sebagai Malaysia Care juga menggalakkan bahwa sebenarnya medical check up itu penting. Penting banget, benar-benar penting banget. Karena medical check up itu bukan karena kita sakit ya. Jadi teman-teman semua ya kalau misalnya di podcast ini sebetulnya kalau misalnya medical check up itu bukan karena kita sakit harus medical check up, enggak. Justru karena kita sehat itu ibaratnya kita test drive tahunan ya. Kalau kayak mobil kan tiap tahun kan di servis kan gitu. Tapi ini kayak ibaratnya mau tahu nih mana kerusakan ataupun kayak yang dalam diri kita nih sebenarnya sehat nggak sih? Betul. Luarnya sehat, dalamnya nggak tahu kan. Betul. Nah makanya dalam proses 2 tahun itu Andik baru tahu setelah tahun ketiga ya. Kedua. Karena aku nggak pernah medical check up. Dan bener banget kanker itu lebih banyak orang tuh yang nggak tertolong kanker karena terlambat penanganannya. Aku mungkin salah satu yang terlambat banget gitu. Tapi memang Tuhan berkata lain ya, aku memang masih punya tugas kali di dunia ini. Iya, benar-benar. Banyak kasusnya itu yang nggak selamat karena sudah terlalu menyebar gitu. Jadi kanker itu semakin cepat kita tahu, semakin change atau kesempatan sembuhnya lebih besar gitu. Aku juga punya cerita temanku tuh ada yang dia iseng-iseng medical check up, ternyata dia punya kanker payudara. Gitu. Itu ya. Dan waktu ketahuan langsung masih stadium 1, jadi kayak masih benar-benar stage awal ya. Nah, terus Andy ini masih ngomongin tentang cancer yang lo punya. Kalau cancer itu yang kita tahu dia pengobatannya itu dengan kemoterapi. Apakah mengalami itu juga? Iya dong, itu pengobatan wajib, kemoterapi. Pengobatan wajib ya. Obat juga atau hanya itu saja? Kemoterapi aja. Jadi gini, aku tuh kan udah stadium 4. Jadi aku penyebarannya salah satunya tuh sudah ke tulang belakang. Dan waktu itu jadi kemoterapi aku ada 2. Mungkin yang bikin mahal juga karena itu ya. Aku nggak tahu sih harga kemoterapi kalau kemoterapi infus doang berapa. Cuman kalau aku kan 2 kemoterapi. Kemoterapi yang diinfus di darah itu pertama. Dan kemoterapi kedua tuh aku disuntik ke tulang belakangnya. Tulang belakang aku disuntik di sini.
itu lebih sakit daripada kemo infus. Gitu. Ya aku melakukan kemoterapi sebanyak 6 kali di Malaysia. 6 cycle ya, per 3 minggu sekali di Malaysia. Gitu. Jadi sebetulnya kemo itu adalah yang dimasukin alat juga ya, masuk CT scan itu ya, atau Kalau PET CT scan itu bukan kemo, jadi dia itu adalah tubuh kita dimasukkan ke dalam tabung untuk mengetahui sel kanker sudah menyebar kemana aja. Jadi dia bisa ketahuan tuh ada warnanya sel kanker. Beda sama CT scan ya. Kalau PET CT scan itu untuk kanker, kalau CT scan untuk melihat organ dalam tubuh kita aja, tapi dia tidak bisa melihat sel kanker. Gitu. Tadi kemo sampai 6 siklus. Coba dong sharing itu gimana kemoterapinya ya. Apa kan yang kita tahu ada yang kulitnya kayak berubah warna juga, efeknya ada yang rambutnya efeknya. Jadi waktu itu aku juga sempat awalnya mikirnya serem ya, kayak di sinetron kan, kesannya kayak masuk ke ruangan isolasi gitu kan. Ternyata sebenarnya kayak orang di opname di rumah sakit. Tapi yang bedanya adalah yang diinfus ke dalam pembuluh darah kita adalah cairan kemoterapi. Jadi cairan kemoterapi itu sebenarnya tubuh kita dimasukkan racun yang membunuh sel kanker dan juga membunuh sel-sel baik dalam tubuh kita. Sel darah merah kita dibunuh, sel darah putih kita dibunuh, trombosit kita dibunuh atau keping darah ya. Lalu sel kulit kita dibunuh, sel rambut kita dibunuh, semuanya dibunuh gitu. Dan ibarat tubuh kita tuh kayak di restart gitu kali ya. Nah itu dia yang sebenarnya prosesnya tidak sakit pada saat dimasukkan cairan kemonya. Tapi yang nggak enak adalah efek setelah kemo. Yes, itu baru kerasa biasanya kayak 3 hari atau seminggu setelah kemo itu mulai kerasa. Yang paling umum adalah mual. Jadi kalau orang kemo biasanya itu susah makan. Padahal kita perlu makan untuk asupan nutrisi kita. Terus botak juga karena sel rambut kita dibunuh. Turun ya. Untuk kulit juga, kulitnya kering. Dan beberapa case itu, kalau aku sih enggak. Temenku tuh ada yang sampai kayak gosong gitu, mukanya jadi hitam gitu ada gitu. Terus badannya juga lemas. Dan kan karena sel darah putih kita juga dibunuh habis-habisan. Jadi kita tuh tubuhnya hampir nggak ada sel darah putih. Jadi gampang demam. Kalau ada yang jenguk pun dipastikan orangnya itu nggak sakit batuk, nggak sakit pilek. Kalau dia batuk atau pilek kita pasti langsung nular. Gitu. Jadi bener-bener orang yang mau jenguk orang kemoterapi itu maksudnya orang yang mau jenguk pasien yang lagi di kemo tuh harus dipastikan badannya sehat. Steril. Bersih, sehat dan lain-lain. Ya itu walaupun kesannya cuman mual, lemas segala macam, itu pun bagi aku sangat-sangat berat banget. Terus waktu pasti ada ya keluarga yang nemenin ya sama kamu, berarti kurang lebih 6 bulan di Malaysia? Ya 5 bulan setengah ya, 6 bulan ya. Itu ya di kamar, jalan-jalan kayak keliling-keliling di rumah sakit. Oh jadi kemoterapinya itu nggak 6 bulan di rumah sakit. Jadi kemoterapinya tuh aku 5 hari di opname di rumah sakit. Abis itu boleh pulang. Oh bisa pulang balik. Sebenarnya bisa balik ke Indonesia pulang pergi. Cuman kan karena kita tahu lah ya kalau di bandara atau pesawat kan kadang takut banyak virus. Jadi aku memutuskan untuk stay dulu lama lah. Nyewa apartemen di sana. Dan waktu itu juga aku mengajukan visa berobat. Jadi bisa stay di Malaysia selama 6 bulan waktu itu. Gitu. Terus sharing juga dong, kenapa bisa milih Malaysia sebagai opsi kedua berobat untuk Andy? Oh iya, jadi waktu itu nggak pernah kepikiran untuk ke Malaysia awalnya. Karena aku pikir aku nggak punya saudara, nggak punya teman. Aku lebih suka didampingin sama orang-orang yang aku kenal, aku sayang gitu ya. Kenapa bisa pilih Malaysia? Karena pertama yang tadi waktu itu harus melakukan yang namanya biopsi ultrasonik. Dan waktu itu waiting list, jadi aku nggak tahu dapat gilirannya kapan. Jadi waktu itu papaku tuh kayak benar-benar harus cari cara gimana aku harus segera ditangani. Nah, aku percaya nggak ada yang kebetulan sih di dunia ini. Jadi banyak yang jenguk waktu itu kan. Waktu itu belum pandemi, jadi masih banyak yang jenguk gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya orang sakit susah dijenguk ya. Pada yang jenguk itu salah satu temanku, papahnya waktu itu kena kanker pankreas. Dan dia bilang ada satu dokter di Kuala Lumpur yang terkenal banget.
Dan aku waktu itu memang googling sih. Spesialis pankreas, dan benar keluar dokter dan rumah sakit yang di Malaysia itu. Iya. Itu yang pertama. Nah, confirm kedua kenapa aku pilih Malaysia juga, yang jenguk juga pada bilang, saudara aku, teman-teman aku tuh kan banyak yang berobat ke Malaysia. Dia bilang Malaysia ini bisa jadi option untuk, karena harganya terjangkau, dokternya terkenal bagus, kenapa nggak coba gitu. Nah, udah ada 2 konfirmasi nih. Ya udah, akhirnya aku pilih ke Malaysia waktu itu. Rumah sakit apa waktu itu yang kamu pilih? Aku waktu itu Sunway Medical Center, Kuala Lumpur. Sunway Medical Center. Dan waktu itu Om ya waktu itu ya? Papanya temanku ya. Itu juga di rumah sakit yang sama? Iya, dengan dokter yang sama. Jadi aku awalnya ke dokter pankreas dulu. Tapi ternyata waktu udah, kan alatnya juga kebetulan ada di rumah sakit tersebut ya. Aku melakukan biopsi ultrasonik dan ternyata negatif. Bukan kanker pankreas, tapi kanker kelenjar getah bening. Yang sudah menyebar ke pankreas. Gitu. Google lah. Coba dulu tahu Malaysia Healthcare ya. Iya, coba dulu aku tahu Malaysia Healthcare ya. Tapi nggak apa-apa. Beres ya sekarang. Tapi sekarang kalau teman-temanku nanya mau booking dokter ke rumah sakit Malaysia gimana, aku selalu rekomendasikan Malaysia Healthcare. Thank you so much, Andy. Mempermudah sekali loh untuk orang-orang Indonesia. Itu tugasnya dari Malaysia Healthcare sendiri. Karena tadi si Sunway Medical Center juga salah satu rumah sakit di Malaysia ya, yang memang adalah spesialis itu adalah kanker. Kanker ya. Dan ini adalah kalau bisa dibilang adalah satu atap ya, rumah sakit satu atap yang memang mereka ini punya beberapa fasilitas yang cukup lengkap juga Sindik gitu kan. Apalagi tadi Andik juga bilang alatnya juga ada dan juga bisa dikatakan terupdate lah untuk saat ini kan. Terus gimana? Dokternya bisa bahasa Indonesia? Bisa. Itu paling penting ya. Kadang kan namanya juga kalau kita berobat ya. Salah satu alasannya itu. Alasannya adalah, maksudnya bukan aku nggak bisa bahasa Inggris, aku bisa bahasa Inggris gitu. Tapi untuk bahasa medis kan aku bingung ngomongnya ya. Iya kan. Jadi kalau nggak ngerti aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia dan dokternya ngerti. Karena kan bahasa Melayu sama bahasa Indonesia mirip kan. Kalau sama ya kalau sama gitu. Makanya penjelasannya juga lu juga jadinya ngerti kan apa yang dia bilang apa, dokter Tapi bilang ada hal lucu waktu itu. Aku lagi berbaring. Dokter bilang pusing kanan. Sakit kepala apa gitu? Aku bilang kepala aku nggak pusing gitu kan. Ternyata pusing itu maksudnya putar ke kanan badan aku gitu, belok kanan gitu ya. Ada beda-beda dikit. Beda-beda dikit ya. Untung ada yang ini ya. Misalnya pusing kanan, migrain say. Ya bukan pusing. Saya migrain nanti kan, kepala kanan. Jadi udah waktu itu karena rekomendasi dari teman papa ya ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Papanya temanku. Oh iya, papahnya temenmu. Iya, temanku yang punya papa ya bener. Langsung berangkat ke sana, urus semua itu langsung. Mudah nggak kayak tinggal nyari tiket? Nah, karena waktu itu aku belum tahu Malaysia kan. Aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Aku langsung datang. Gitu. Nah, di sana tuh ada namanya International Patient Center, IPC. Jadi benar-benar bawah tuh ya. Di bawah itu lantai dasar untuk pasien yang dari luar Malaysia diarahkan ke sana, dibantu semuanya. Benar-benar diarahin dan langsung dapat dokter segala macem gitu. Nah, sampai situ berarti waktu itu lu beli tiket pulang atau masih? Enggak beli tiket pulang. Karena kan masih belum tahu pengobatannya berapa lama ya. Iya, gitu. Tapi lancar aja kan, nggak ditanya-tanya. Kok nggak ada tiket pulang? Karena kan sebenarnya salah satu syarat itu harus ada tiket pulang kan? Nggak ditanya sih. Karena waktu itu kan aku memang waktu beli tiket kan bisa pilih prioritas pakai kursi roda. Mungkin karena itu. Jadi udah pakai kursi roda, jadi udah tahu. Gitu. Oke, terus langsung proses segala macam sama orang tua waktu itu? Iya, sama orang tua. Dampingin terus ya. Iya. Dan gimana menurut lu gimana Dik? Rumah sakit Sunway Medical Center itu dengan keunggulannya, dengan menyembuhkan Endik juga. Gimana lo lihat fasilitasnya, dokternya semua membantu Endik banget ya, terutama tadi tuh dokternya bisa berkomunikasi dengan mudah. Dan yang lain-lain fasilitasnya oke semua. Ini testimoni langsung. Testimoni ya. Waktu itu aku kan sempat dirawat yang di Malaysia itu ya. Terus sempat balik Indonesia sebenarnya. Tapi rumah sakit pada full. Jadi balik Malaysia lagi. Nah, dan waktu itu kan memang tidak prepare untuk balik Malaysia lagi kan. Waktu balik Malaysia lagi, aku belum tuker ringgit. Gitu. Mungkin ada beberapa ringgit cuman kayak 5 juta rupiah gitulah ya. Tapi yang aku yang aku takjub adalah aku langsung bisa dapat kamar, langsung bisa kemoterapi.
Oke. Itu yang visit kedua ya? Visit kedua ya? langsung sih, cuman kayak beda 1 hari doang balik Indonesia, terus balik Malaysia lagi karena di Indonesia full. Karena waktu itu kan memang pakai kursi roda, aku udah di Indonesia tuh aku udah teriak-teriak terus kesakitan. Karena sakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki kan. Nah itu yang aku amazed banget, waktu itu bisa dapat kamar, cuman deposit 5 juta. Dapat 5 juta udah dapat rupiah, 5 juta rupiah, bukan 5 juta ringgit. Oke. Bisa kemoterapi. Dan yang aku amazed adalah di sana itu aku merasa bahwa nyawa pasien itu nomor 1. Nyawa pasien nomor 1. Dan bagi aku selain mereka itu memberikan pelayanan medis yang terbaik, maksudnya alatnya bagus, pelayanan mereka terbaik, mereka ini juga memberikan dukungan mental buat aku sih. Jadi aku kasih semangat terus ya. Di sana pasien yang paling apa ya? Paling heboh di sana. Paling heboh. Aku sering teriak-teriak karena mungkin di bagian lorong kamar-kamar aku tuh kan pasien kanker semua. Dan kita memang kalau mau minta bantuan suster kan memang harus pencet tombol kan. Dan memang kan pas kita pencet tombol belum tentu susternya lagi available, mungkin dia lagi visit lain kan. Di kondisi itu aku teriak-teriak karena sakit banget. Aku bilang pakai bahasa Inggris sih waktu itu, help me gitu kan. Aku udah gak kuat lagi, tolong aku bilang gitu kan. Sakit banget, aku butuh painkiller. Pokoknya dulu tuh aku minta painkiller terus. Yang aku takjub adalah susternya waktu itu datang ke aku, ngeliat aku, dia nangis, dia peluk aku. Dia peluk aku, dia bilang kamu pasti sembuh gitu, kamu bisa, ayo kamu pasti bisa gitu. Jadi suster di sana tuh kalau aku teriak udah biasa ya dengan teriakan aku ya. Bukan cuma sekali sih aku teriak-teriak. Jadi terbantu banget ya lah, apalagi orang yang sedang dalam kondisi seperti itu lagi sedown-nya. Iya, kan? Itu waktu aku kediagnosa kanker sih, aku cuma bisa ngelihat ada pintu kematian sih. Karena stage 4 ya, stadium akhir. Aku nggak ngira aku bisa berada di podcast ini sekarang. Aku nggak ngira aku bisa sembuh. Aku di rumah sakit waktu itu ngeliat jendela, lihat awan. Dulu aku lihat awan biasa aja gitu. Tapi aku pada saat momen itu aku bisa ngeliat awan dan aku bilang gini ke Tuhan. Aku jadinya lebih sering deketin diri sama Tuhan sih. Aku lebih ngobrol. Doanya bukan gini, maksudnya dalam hati ya. Aku lihat awan, aku bilang, Tuhan, ciptaan Engkau bagus banget ya gitu. Aku ngeliat awan tuh kayaknya sesuatu yang bagus banget. Dan aku bilang, ya kalau Tuhan memang mau panggil aku, ya silakan, aku bilang gitu kan. Aku ngerasa bahwa memang aku udah waktunya dipanggil Tuhan waktu itu sih. Gitu. Tiap hari ya berdoa seperti itu untuk mendapatkan kesembuhan kan, pasien Dik ya sedih juga kan pasti. Iya. Kayak tidak bisa berword ya, tidak bisa berkata-kata karena dia ini udah stadium akhir itu sih, Dik ya. Tapi aku lihat kamu, aku kan follow Instagram kamu juga ya. Di situ aku kenal Andy waktu itu adalah follow Instagramnya, masuk di explore waktu itu. Iya. Kok si Andy ini suka share nih dalam gambar-gambar dan lain-lain itu. Kamu bahkan pas gue cek Instagramnya itu dari si Andy masih masuk rumah sakit, mungkin waktu itu masih keadaan masih sakit ya, sampai kalau ke atas itu kan perubahan terus ya. Udah sehat, udah ibaratnya udah sembuh lah dari cancer seperti itu. Kenapa akhirnya kamu tuh cerita dari gambar-gambar itu, dari gambar animasi? Oke. Mungkin karena aku dari dulu kebiasaannya suka menceritakan daily life aku di Instagram. Jadi Instagram itu kayak blognya aku gitu ya. Pada saat aku kena kanker pun aku bukan tipe orang, jadi ada tipe orang tuh yang kalau dia kena kanker dia menyembunyikan. Kalau aku lebih ke arah aku mau cerita gitu loh. Aku kena kanker gitu, apa yang aku rasakan gitu kan. Dan waktu itu kenapa gambar? Karena pertama hobi aku gambar. Dan kedua karena memang nggak ada postingan foto lagi yang bisa dipost karena cuma di kamar rumah sakit kan. Iya juga sih. Jadi aku menggambarkan dengan gambar-gambar aku apa yang aku rasakan pada saat itu. Pada saat aku mulai pertama kemo seperti apa, pada saat aku kehilangan rambut seperti apa, pada saat aku nggak bisa makan seperti apa, pada saat aku mau menyerah, pada saat aku mau mati aja, aku gambarkan semuanya itu. Dengan aku gambar lagi ketakutan, aku gambar lagi
bisa makan, atau mungkin aku lagi gambar lagi kesakitan, nangis gitu. Aku menggambarkan dalam bentuk gambar dan aku post. Dan waktu itu tidak pernah terpikir di benak aku bahwa gambar-gambar aku tuh waktu itu menjadi viral. Karena orang-orang mikir ini orang yang sakit, tapi kok dia bisa malah yang menyemangati orang-orang yang sehat gitu loh. Nih gambarnya ya, kalau mau lihat ya. Nanti aku kirimin semuanya. Oh iya. Tuh, ini ya, Lagi ini waktu peluk sama suster. sama susternya. Oh ini ya. foto, kalau yang gambar di bawah-bawahnya lagi ya. Oke. Jadi dan apa yang bikin lo bisa ya paham ada up and down sampai kadang udahlah gue mau meninggalkan dunia ini gitu ya. Tapi di titik kapan lu tuh ngerasa bahwa nggak, gue harus bisa, gue harus bisa. Itu karena apa dan kapan? Oke. Sebenarnya yang bikin gue bisa bertahan adalah dukungan sih dari orang-orang sekitar, dari keluarga, dari teman-teman. Dan jujur ya, aku tuh sebenarnya hubungan sama keluarga itu bisa dibilang nggak deket-deket banget gitu. Tapi ketika aku sakit kanker, aku malah merasa bersyukur karena hubungan aku dengan keluarga aku tuh dipulihkan gitu kan. Salah satu momen yang membuat aku mau bertahan untuk hidup adalah suatu malam aku ngerasa sakit banget. Sakitnya tuh nggak bisa ketahan gitu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, migrainnya sakit, ulu hati sakit, giginya sakit gitu kan, kakinya ngilu-ngilu juga, semuanya sakit gitu. Dan itu berbarengan gitu kan. Ditambah lagi efek kemoterapi kan. Aku maksudnya bilang ke Tuhan, Tuhan daripada Engkau bunuh aku pelan-pelan, merasa panggil aku sekarang aja gitu loh. Gitu. Malam itu ada papa mamaku. Aku waktu itu minta papa mamaku untuk pegang tangan aku. Ini di rumah sakit atau ada di Jakarta? Waktu itu bukan di rumah sakit sih. Tangan kanan aku adalah mamaku, tangan kiri aku adalah papaku gitu. Aku waktu itu bilang ke mereka, Ma, Pa, jangan lepasin genggaman tangannya sampai pagi gitu. Karena Dika takut pagi-pagi nanti Dika nggak bisa bertahan gitu. Karena aku mikir mungkin karena sakit banget sih. Dan waktu itu terucap dari papa aku sih. Seorang papa. Aku sama papa itu kurang dekat. Seorang papa yang kaku. Seorang papa yang jarang ngobrol ya. Ini memang tipikal bapak-bapak ya pada umumnya. Ada sebuah kalimat yang nggak pernah terucap di seumur hidup aku. Papaku cium-ciumin pipi aku dan dia bilang, Dika, biar papa aja yang mati gantiin kamu gitu. Kamu masih muda, kamu masih punya banyak harapan, biar papa aja mati gitu kan. Papa nangis-nangis ngomong kayak gitu. Tisu saya, gue beneran artis surga. Terus ya sih. Terus di situ aku merasa bahwa hubungan aku dengan orang tua aku, terutama papa, itu dipulihkan banget sih sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang papa suka teleponin aku gitu. Kalau ketemu ciumin pipi aku, itu aku nggak dapetin pada saat aku udah gede. Mungkin aku mendapatkan cium pada saat aku kecil doang. Terus sekarang itu kayak aku benar-benar dipulihkan sih gitu. Sampai sekarang ya, lagi ya. Itu pertama adalah dukungan dari keluarga ya. Yang kedua adalah bahkan aku bisa merasa ingin hidup, dukungan dari orang-orang yang nggak aku kenal. Teman-teman di dunia nyata dan di dunia sosial media. online. Jadi pada saat itu kan aku memang viral ya dengan gambar-gambar aku gitu kan. Tiap hari itu yang DM atau kirim chat ke Instagram aku tuh banyak banget, lebih dari 100, sampai kayak notif tuh nggak berhenti gitu. Dan yang aku amazed adalah isinya itu kayak, Hai kak, aku nggak kenal kakak, tapi aku berharap kakak sembuh gitu. Aku berdoa untuk kakak sembuh. Media sosial ya. Media sosial. Ada yang bilang, halo kak, aku hari ini berulang tahun, tapi aku minta kadonya sama Tuhan agar kakak diberi kesembuhan. Aku mau minta kadonya itu aja. Itu banyak banget chat-chatan masuk. Itu yang membuat aku bertahan gitu. Dan memang untuk seorang cancer survivor, pada saat proses kemo itu proses yang berat banget sih. Aku udah sering banget mau nyerah. Aku sering banget bilang sama Tuhan, gue mau mati aja gitu. Tuhan please panggil gue sekarang aja gitu.
rasa nggak sih setiap mau kemo pasti kamu pikir aduh ini kesakitan apa lagi nih, aduh abis ini Iya. aduh nih apalagi gitu ya. Aku sampai bilang ke mama kayak gini, "Mah, kalau misalkan ya udah kemo banyak, terus aku PET CT scan dan ternyata sel kanker yang nggak berkurang, udah stop kemo aja, kemo mahal." Aku bilang gitu. Udah mama harus ikhlasin biar Dika mati aja. Gitu. Aku sering bilang kayak gitu. Aku sampai udah nyari-nyari pengobatan alternatif atau apapun itu yang kalau bisa udahlah nggak perlu keluar biaya, karena aku kasihan waktu itu lihat mama aku. Memang mama aku terlihat tegar ya, tapi malam-malam pada saat aku tidur aku bisa mendengar di telepon gitu. Mamaku telepon mungkin dari luar kamar tapi kedengeran minjem duit lah karena duit tabungan udah habis. Aku bilang, Tuhan kenapa aku menyusahkannya? Tapi Tuhan tuh baik sih. Teman-teman baik aku tuh banyak yang akhirnya galang dana waktu itu buat aku dan kekumpul semua dananya gitu. Dan karena itulah yang membuat aku berjuang. Mereka aja mau mendoakan aku dan mau mengumpulkan dana untuk aku bisa sembuh gitu. Iya, masa gua mau nyerah, masa gua mau mati aja gitu. Begitu alasannya. Tapi dari proses semua kemo itu di kemo berapa? Tapi sekarang Andi akhirnya apa setelah dari kemo itu yang dinyatakan berarti sekarang udah bersih ya, udah sembuh dari dokter ya. Jadi kemo itu minimal memang 6 kali, jadi kelipatan 6. Kemoterapi 6 kali, kalau misalnya masih ada tambah lagi 6 gitu. Pada saat setelah kemoterapi ke-6 aku hasilnya bersih gitu. Dan waktu itu memang begitu aku waktu itu nggak percaya sih. Aku waktu itu nggak percaya, masa sih gue sembuh gitu. Ini dokter nih pas kemo ke-6 konsultasi kan abis itu kan. Nah waktu itu dokter bilang yaudah abis diantarkan sembuh balik Indonesia, waktu 3 bulan berikutnya suruh scan lagi buat pastiin nih siapa tahu ada yang nyumput atau apa gitu. Bersih. Oke, itu. Terus cek lagi 6 bulan berikutnya buat memastikan bersih. Akhirnya dari terakhir itu setiap per setahun sekali aja tuh, setahun sekali CT scan yang aku biasa lakukan tiap tahun, yang kemarin juga akhirnya bulan lalu baru lagi. Sampai sekarang puji Tuhan selalu bersih dari sel kanker. Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Clear, nggak ada satupun sel kanker gitu. Tadinya tuh pada nyebar udah banyak banget, tulang belakang kena, dekat paru-paru, dekat jantung, usus, tulang kaki kena, semua kena gitu. Tapi setelah dokter bilang sembuh itu kan Dika hanya dibutuhkan kayak 3 bulan 6 bulan, sekarang setahun sekali untuk medical check up kan. Tapi selama 1 tahun ini dokter menyarankan apa? Mungkin apakah masih ada minum obat atau misalnya hanya makanan sehat? Kamu kayaknya nanti balik lagi ke sini tapi kamu jaga deh makan kesehatannya, minum vitamin apa kayak gitu. Oke, itu hal yang aku tanya juga. Iya. Sekarang kan banyak yang bilang kan, banyak yang chat masuk itu, tante aku, teman-teman aku pada bilang, "Dik, lu jangan makan daging, harus makan sayur terus. Nggak boleh makan nasi putih." Waduh, gimana bisa? Maksudnya gue orang Indonesia ya kan? Kalau nggak makan nasi kayaknya belum makan. Terus nggak suka sayur gitu kan. Terus tanya ke dokter, "Dok, emang benar ya maksudnya orang kanker tuh nggak boleh makan daging? Apakah seperti itu?" "Enggak, you can eat anything. Kamu boleh makan apa aja. Tapi dipastikan makanan yang kamu makan, terutama daging itu matang." Dia bilang kayak gitu. Matang. Karena mungkin kalau aku kasusnya kan kanker limfoma gitu kan, kanker jenis darah gitu kan. Jadi memang sel darah putih itu lebih jelek lah dibandingkan orang normal. Jadi aku dipanjurkan untuk aku makannya matang gitu. Tapi aku memang banyak juga sharing-sharing ya sama teman-teman sesama cancer survivor. Ada beberapa makanan yang aku memang gak makan lagi? Bukan gak makan lagi sih, aku batasi. Apa? Oke, aku mengurangi makanan yang dibakar, terutama yang gosong. Grill gitu ya. Grill. Sate. Nah itu makanan favorit aku dulu. Iya. Makanan favorit aku dulu ayam bakar, steak, sate. Semakin gosong semakin aku makan gosong. Dan itu memang pemicu kanker gitu. Mungkin itu salah satu pemicu ya. Dulunya lu sering makan? Aduh, bukan sering lagi. Yang gosong-gosong dagingnya nggak dimakan, cuman gosong. Can hit gitu kan, banyak tuh yang bakar-bakar kayak gitu kan. Oke, terus ada lagi? Itu yang pertama aku kurangin makanan yang gosong-gosong yang dibakar. Kedua aku kurangin daging merah sih memang. Karena katanya daging merah itu sapi sama kambing. Itu menghasilkan gas karsinogen. Itu sama kayak makanan yang gosong. Maksudnya kalau orang makan tiap hari baru bahaya sebenarnya gitu. Jadi aku tetap makan sebenarnya, tapi aku jarang-jarang. Kalau makanan dibakar, aku masih makan, tapi gosongnya aku buang semua. Aku makan isinya doang. Oke. Gitu. Terus sama aku kurangin juga makanan-makanan yang pakai pengawet kayak makanan kaleng gitu-gitu.
Untungnya juga kayak mie instan juga sekarang ada mie instan yang lebih aman ya. Iya. Jadi aku mie instan juga aku pilih-pilih lagi gitu, yang tidak pakai pengawet seperti itu. Sama kata orang-orang sih harus menghindari banget yang namanya asap sih. Nggak boleh kena asap atau Iya, misalnya asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap apapun itu bahaya. Bisa picu kankernya aktif lagi katanya gitu. Wow. terkena ini bukan terkena kulit kan, Menghirup, sorry, maksudnya menghirup gitu. ya. Saya jadi Merokok teringat juga sesuatu. Merokok berarti nggak boleh juga. Oh, memang aku tidak merokok Picu sih. ya, merokok, kena asap polusi dan lain. Sama katanya juga alkohol juga nggak boleh sama sekali. Saya teringat sesuatu lagi. Enggak sih. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu justru adalah bukan hanya kita ketika kena cancer ya, Iya, harus semua orang. harus Semua terkena cancer baru seperti itu ya, bapak-bapak ibu-ibu ya. Tentunya kita harus menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat juga. Gula juga kurangin. Iya, gula makan itu sayur. gula juga kurang. Dokter bilangnya gini aja sih. Konsepnya adalah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, baik. gitu kan. Terlalu banyak gula bisa jangan deh, itu kebanyakan diabetes. gula bahaya tuh kan. Iya. Ngomongin gula saya jadi ingat seseorang. Teringat. Karena aku juga ada genetik diabetes. Oh iya. Iya. Jadi aku juga harus jaga. Oke, itu saja atau ada makanan yang lebih direkomendasikan? Enggak lah ya, semua Enggak, boleh. semua sama. Yang penting yang katanya sehat ya. dokter sih, yang penting semuanya tidak berlebihan dan semuanya seimbang ya. Sayur, daging juga seimbang. Istirahat juga. Yes. Olahraga iya, tapi jarang. ya? Dok. Jarang dia. Awal-awal doang tuh waktu sembuh kanker sering olahraga. Sekarang aduh mesti diinin lagi. Dimotivasi lagi. Iya, Motivasi. karena udah lama sembuh ya, aduh jadi kendor. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Wah, jadi itu ya tadi ya. Thank you ya Andik ya udah sharing mulai dari perjalanan lo juga sampai up and down-nya lu, apa yang lu rasain, termasuk nasihat-nasihat dokter juga yang kita mungkin tahu-tahu aja kayak bener atau enggak sih, bener atau enggak, tapi ternyata ahlinya sendiri juga menyatakan seperti itu. Iya. Gimana tanggapannya, Lesti? Ya begitulah life Bukan. ya. Ya maksudnya adalah ya satu yang bisa kita simpulkan gitu kan, simpulkan adalah hidup sehat itu adalah penting ya. Yeah. Siapapun gitu, nggak ketika kita terkena sakit baru Hidup menjaga sehat. kesehatan seperti karena sejujur-jujurnya saya juga orang seperti itu. Ketika saya tahu ada yang tinggi-tinggi nih hasil cek darah, baru kita jaga kesehatan benar. Padahal sepatutnya harusnya kenapa sih gue nggak melakukan itu dulu, itu satu. Terus yang kedua adalah penting medical check up sih. Iya, betul. Menarik tadi obrolan si Andy juga bahwa gejala-gejala itu ternyata sudah dirasakan tapi mungkin masih kayaknya enggak deh, kayaknya nggak enteng gitu iya, ya. ibaratnya Denial seperti ya? itu kan, denial Kayaknya lah. enggak nih. Iya. Cek gitu. Pun begitu sih, nggak cuma Endik, saya pun merasakan seperti itu, medical check up itu adalah penting ya. Jadi kita tahu nih mana sih yang kira-kira kalaupun ternyata ada, kalau hasil dari itu kan ada yang tinggi di atas batas normal. Memang di atas batas normal itu apa yang kita jaga dan lain-lain. Seperti itu. Kalau umur-umur kita, kalau kita kan di bawah 30 ya, masih di atas 20 kan 2 tahun sekali ya, 2 tahun sekali untuk medical check up itu udah. Tapi ada tahu sekte atau sekumpulan orang yang dia bilang lebih baik gue nggak tahu daripada gue tahu jadi kepikiran. Oh iya. Kalau gue dulu tipe seperti itu, sekte yang gue kagak mau tahu, akhirnya pas gue tahu tambah stres. Mungkin gitu. aku seperti itu dulu ya. Iya, takut gitu. Pas tahu udah langsung sodium akhir. Iya gitu. Iya. Nggak mau tahu deh, gue nggak mau tes apa gitu. Dulu sekte seperti itu loh. Tapi sekarang berubah setelah ya, namanya ya lebih tahu sehat lah gitu kan. Kayaknya 2 tahun sekali itu penting sih. Iya sih, Dan benar. sekarang tuh kanker bukan nyerang orang tua doang. Anak muda. Bayi pun udah kena kanker. Anak muda udah kena kanker. Mungkin aku nggak tahu ya pemicunya apa. Ya bisa jadi dengan pola hidup kita atau radiasi kita, handphone atau segala apapun itu memang tidak ada riset yang membuktikan. Tapi aku yakin itu mungkin salah satu faktor yang membuat anak-anak muda zaman sekarang tuh yang terkena kanker. Iya. Gitu. Polusi juga ya. Makanan juga kan, semuanya fast food, semuanya Tapi kayak pengawet. memang beberapa penyakit sekarang tuh yang seperti itu memicu ke orang muda sih. Nggak cuma kanker, banyak juga kayak diabetes dan lain kan. Iya benar. Banyak sekali. Ya, itu dia tadi ya sharing-sharing dari Endik. Dan alhamdulillah puji Tuhan, Endik juga udah clear, tinggal Iya. maintain ya. Setahun sekali tadi ya? Iya, ini Sekali. puji Tuhan aku udah tahun kelima. Tahun kelima. Bersih Dan juga ya. Bagi orang-orang yang cancer survivor, tahun kelima kalau hasilnya selalu bersih, baru dia dinyatakan sembuh total. Nah gitu. Jadi tahun ini adalah tahun dinyatakan dokter aku sembuh total.
Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya. Ini kemarin ya topik bola KL itu ya. Iya benar. Aduh, tadi udah cerita yang sampai udah hampir menangis tadi kakak ini. Saya juga udah mau ikut tadi ya. Sedih juga sih dengar bagian orang tua sih sebenarnya. Iya. Karena kita itu mungkin ya kalau di sini kan kita memang nggak terlalu deket banget ya sama orang tua, nggak ekspres gitu kan. Orang tua kita nggak bisa ekspresif kan. Saat dia mengucapkan itu pasti sesuatu yang dalam banget kan juga kan, kayak biar papa aja yang nit gitu. Di full support ya. Iya. Oke. Ya itulah Andik ya dari data kehidupan kita. Maksudnya macam-macam ya seperti itu. Tapi kita jadi tahu bahwa semua itu kalau Tuhan merestui dan menginginkan dan kita masih mau berusaha, masih ada jalannya. Betul. Motivasi juga ya. Betul. Di sini yang gue lihat gitu sih, Lau, Andik seorang yang muda yang nggak menyangka dia itu bisa kena kanker. Dia dengan percaya diri, enggak nih pasti bukan kanker. Di usia muda ternyata dia kena stadium 4 langsung. Tapi dengan langkah yang tepat, pilihan yang tepat juga, dukungan yang tepat, sekarang dia sudah clear. Puji Tuhan. Sembuh dari kanker kelenjar getah bening ya, atau limfoma. Aduh, mungkin sebelum closing kita habis ini seru-seruan, mungkin kita akan main games ya sama Andik. Wow, oke. Takut gak? Deg-degan nih. Andik ada ini nggak, mungkin semacam pesan atau motivasi atau quotes gitu ya buat teman-teman yang nonton podcast ini. Oke. Buat teman-teman yang nonton podcast ini, aku percaya nggak ada kebetulan ya. Aku mau bilang bahwa kanker itu bukan akhir dari segalanya kok. Yang namanya kita masih bernafas di dunia ini, yang namanya keajaiban, mukjizat itu masih ada gitu kan. Salah satu yang aku lakukan waktu itu memang aku lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Karena aku percaya bahwa kesembuhan itu datangnya dari yang di atas, Tuhan. Mau sebagus apapun dokternya, mau sehebat apapun peralatan rumah sakitnya, kalau Tuhan tidak menghendaki kita sembuh, ya kita nggak bakal sembuh sih gitu. Ya, jadi tetap sih kita harus lebih dekatkan diri sama Tuhan, lebih banyak berdoa sama Tuhan. Dan yang tadi aku bilang bahwa yang namanya keajaiban tuh masih ada ya selama kita masih bernafas. Aku yang seorang kanker stadium akhir, yang kata orang tuh harapannya kecil banget buat sembuh gitu ya. Tapi nggak nyangka aku bisa ada di podcast ini gitu. Aku bisa sembuh. Bahkan udah 5 tahun berlalu, aku masih nggak percaya sih sebenarnya. Aku percaya aku bisa ngelewatin ini semua karena tidak mudah ya. Dan buat teman-teman yang nonton, mungkin sekarang ada yang lagi berjuang juga dengan kanker. I know kemoterapi itu berat, I know. Tapi please jangan pernah stop untuk kemoterapi. Tetap berjuang karena banyak keluarga, teman-teman yang pengen teman-teman sembuh. Jadi teman-teman harus bisa berjuang. Dan aku punya tips, boleh nggak aku kasih tahu? Boleh. Oke. Mulut kita, pikiran kita tuh doa kita, gitu. Ini aku punya tips ya, teman-teman bisa praktekkan. Kalau yang kita pikirkan adalah gue mati aja, aduh badan gue lemes, aduh gue sakit, gue nggak ada, Tuhan nggak sayang gue, makanya gue kena sakit ini, Tuhan benar-benar benci gue mau mati aja. Terjadilah sesuai dengan doamu, gitu kan. Tapi kalau teman-teman pikirkan dan ucapkan positif, nah ini aku ucapkan ya. Aku ngomong nama aku sendiri. Aku waktu itu setiap hari pegang badan aku. Setiap hari aku pegang, aku bilang gini, Andika Hartawan sudah sembuh. Aku bilang sudah sembuh loh. Bukan akan sembuh atau bukan pasti sembuh. Andika Hartawan sudah sembuh. Tidak ada satupun sel kanker di dalam tubuh Andika Hartawan. Setiap hari aku ucapin, satu hari bisa ratusan kali kan. Dengan mulut terucap. Karena ketika kita ngomong dengan mulut terucap dan telinga kita mendengar, kita tuh kayak membangun sugesti. Atau kalau di agama aku bilangnya faith atau iman gitu kan. Iman tuh kan percaya sesuatu yang tidak terlihat. Nah, aku mempercayai aku sudah sembuh gitu. Tidak ada satupun sel kanker dalam tubuh aku. Dan terjadilah sesuai dengan imanku dan perkataanku gitu. Jadi pikirkan yang positif. Aku bisa kok, aku pasti sembuh gitu. Andika, tidak ada satupun sel kanker dalam tubuh Andika. Aku anaknya visual, aku tuh membayangkan malah. Oke. Aku kan membayangkan tidak ada satupun sel kanker dalam tubuh Andika. Aku membayangkan
di tubuh aku tuh ada sel kanker, aku membayangkan mereka semua hilang. Tung 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 gitu. Aku anaknya visual gitu. Aku ucapkan itu berkali-kali dan terjadi sesuai dengan apa yang aku ucapkan gitu. Ya sama Tuhan akhirnya sehat, sembuh total sampai udah tahun kelima. Dan itu yang aku ucapkan sampai sekarang. Walaupun aku udah sembuh, aku selalu bilang, semua organ tubuh aku berfungsi dengan baik, tidak ada sel kanker tidak akan balik lagi. Aku ucapkan itu setiap hari sampai sekarang. Bukan cuma tentang kanker ya, kalau teman-teman mungkin kerjaan atau apa, ya ucapkan aja, ya? Kayak lebih ke arah ngomong ke diri sendiri gitu. Tuh ada itunya juga tuh, teori juga itu ya. Iya. Nanti di podcast berikutnya aja ya. Kalau gue lagi kerja gue kaya gitu ya. Bisa. Oke, itu dia. Thank you ya Endik ya, Sama-sama, udah kasih juga motivasi sama teman-teman baik yang sedang mengalami hal yang serupa atau dalam hal apapun kita harus selalu berpikir positif dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, betul. Oke, kita langsung mau main game saja kali ya. Boleh. Ada gamesnya gampang sih, di namanya Never I Ever. I Ever ya. Jadi pernah atau enggak pernah? Pernah atau enggak? Kita akan kasih beberapa pertanyaan ke Endik. Sebetulnya pernah atau enggak sih? Kamu tinggal jawab pernah, iya, enggak, atau seperti apa? Boleh. Waduh, deg-degan. Takut kebuka rahasianya ya. Kayak main truth or dare. Betul, mirip seperti itu. Oke, yang pertama kita udah mulai ya. Siap. Sesuatu yang dilarang tapi tetap dilakuin tuh pernah? Pernah. Apakah itu? Nanti waktu itu aku sama ini aku ceritain tuh enggak nih? Enggak usah. Kita tanya kedua. Oke. Nanti. Yang kedua adalah pernah nggak sih nyemangatin orang tapi diri sendiri tuh lagi nggak semangat? Pernah ya. Banget. Sering ya. Pernah banget. Oke. Pernah nggak sih? Pernah atau nggak pernah ngerasa hidup nggak adil banget? Pernah banget. Pas pernah itu ya, pas lihat awan itu tadi ya. Yes, betul. Lo? Pernah nggak sih mau menyerah saat proses penyembuhan? Pernah banget. Sering banget. Pernah gak sih ngerasain sakit banget tapi gak bilang ke siapapun? Kalau masalah hati mungkin pernah. Kalau yang sakit kemarin bilang ya. Kalau kemarin fisik selalu bilang sih. Selalu bilang. Iya. Pernah gak sih ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Aduh, pernah dong. Aduh. Siapakah orang itu yang menyebabkan Endik merasa sedih saat lagi sayang-sayangnya? Udah move on ya. Sudah dikubur dalam tanah. Gak mau diucapin, mungkin lagi nonton dia. Gak boleh. Enggak ya. Kan sudah punya kehidupan masing-masing. Oh iya. Pernah apa lagi lo? Pernah apa ya? Tunggu, mikir dulu. Pernah gak sih? Pernah gak sih mencintai dua orang dalam waktu yang bersamaan? Tadi kan dekat dulu ya. Kalau gue jujur nanti ada yang marah. Kalau mencintai mungkin nggak pernah. Mungkin kalau lebih ke arah PDKT sama dua orang sekaligus pernah. Oke, berarti intinya pernah tuh guys. Pernah ya. Lebih ke interest doang kali ya. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Oh iya. Kan kita harus cari alternatif gitu ya. Gak apa-apa, selama janur kuning belum melengkung gak apa-apa kok Endik. Pernah apa lagi Lau? Pernah gak sih? Pernah gak sih ke mall tapi gak mandi? Pernah lah. Oh pernah ya? Pernah. Ke kampus juga pernah, ke kantor juga pernah. Waduh. Pernah gak sih kalau lagi traveling tuh sendirian? Jawabannya pernah, tapi aku gak suka. Jarang ya, nggak suka ya. Lebih enak tuh sama teman. Iya. Bahkan ke mall aja aku kalau bisa ada teman sih. Nggak bisa ditinggalin nih saya dia. Mungkin aku extrovert ya. Aku mungkin orangnya extrovert banget gitu. Jadi harus ada teman. Kalau cerita, kalau ada masalah pun aku cerita sih, lebih ke cerita. Makanya tadi kalau pas sakit aku selalu cerita. Tapi kalau masalah hati ya kadang-kadang nggak cerita sih. Banyak yang seperti itu. Banyak terjadi di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Oke, itu aja kali ya gamesnya. Endik mau tanya kita. Pernah nggak pernah juga boleh. Lo tiba-tiba. Aduh bingung. Oke. Apa nih? Saya berpandang. Ada yang mau disampaikan? Iya. Inti patinya adalah sebetulnya
dari podcast ini kita tahu ya bahwa semangat Andik ini bisa disebarluaskan, bahwa masih banyak mimpi juga dari Andik yang ingin ibaratnya dicapai juga, dan teman-teman semua yang nonton podcast ini bahwa bisa mencontoh kakak Andik ini. Hidup itu nggak bisa harus yang namanya menyerah, masih ada harapan, masih ada asa, masih ada mukjizat Tuhan yang nantinya bisa menjadi pertolongan hingga sesuatu yang kita inginkan itu dijawab oleh Tuhan sih, seperti itu. Betul. Iya. Dan aku lebih merasa hidup aku berharga setelah aku kena kanker, kalau boleh jujur. Dia lebih menghargai. Yes. Dan aku bisa bilang aku lebih happy dibandingkan aku lebih happy. Aku lebih menghargai setiap waktu sih sekarang. Bisa hidup. Yes. Karena ini. Buka mata pagi hari aja bagi aku sebuah hadiah terbaik dari Tuhan sih. Wow. Jadi gara-gara kanker aku jadi lebih banyak bersyukur, lebih banyak mengucap syukur. Itulah membuat aku jadi lebih bahagia sekarang. Banyak bersyukur. Kalau dulu enggak, dulu tuh benar-benar fokusnya ke diri sendiri. Gitu ya. Kayak kok gue kayaknya nggak ada, belum ada ini gitu ya. Iya, kayak merasa kurang terus. Saya jadi ingat seseorang juga. Masalah di kota besar ya. Masalah di kota besar sih. Pokoknya intinya adalah dulu aku ngira aku sial kena kanker, tapi ternyata setelah aku pikir aku beruntung aku terkena kanker. Sudah excited. Bagus dan ternyata sekali, masih ada anugerah Tuhan ya Andik di situ kan ibaratnya. Yes, Oke, Renata dan tentunya podcast hari ini bersama Andik Hartawan merupakan inspirasi yang sangat bagus sekali ya. Thank you Andik ya sudah hadir di podcast Malaysia Terima kasih Care. juga. Semoga bisa menginspirasi teman-teman juga ya Renata. Amin. Ada yang mau disampaikan nggak Andik? Mungkin kayak plan kamu ke depannya, atau mungkin mau follow sosial media kamu supaya lebih tahu tentang Andika Hartawan. Oke. Jadi aku sekarang lagi bikin buku karena memperingati 5 tahun aku sudah bersih dari kanker, sudah dinyatakan sembuh total. Jadi aku sedang membuat buku kisah aku dan akan terbit. Semoga bisa terbit akhir tahun ini. Karena kan aku sebenarnya dinyatakan sembuh totalnya itu Desember. Jadi nanti akan launchingnya pada saat aku pas 5 tahun. Desember 2023. Gitu. Oke, mau launching buku perjalanan kanker kamu. Iya, betul. Wow, nanti semoga bisa menginspirasi dan Nah. bisa menyemangati teman-teman yang sedang berjuang juga, terutama yang berjuang dengan kanker. wow, luar biasa. Kalau sosial medianya ada yang mau di-share atau ditulis aja nanti di kolom? Nanti tulis aja. Oke, terima kasih Andik udah hadir ya. Terima kasih juga. Dan untuk sahabat sehat, penonton setia dari podcast bersama Malaysia Healthcare, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.